Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percayai hadir setiap saat menuntun dan menyertai kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami sungguh berterima kasih kepada Bapa, karena di awal bulan yang ke-8 ini, kembali Tuhan mengumpulkan kami para hamba-hamba-Mu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan berdoa memohon belas kasihan-Mu, serta perkenanan-Mu atas kami, di dalam kami melayani pekerjaan-Mu sepanjang 1 bulan ke depan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, saatnya kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami melalui bibir lidah hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, rekan-rekan, para pelayan Tuhan, di mana oleh anugerahnya sudah menuntun saudara dan saya untuk memasuki atau sedang berada di awal bulan yang ke-8. Satu hal yang patut kita syukuri bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup sampai saat ini, kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk kita melayani Dia, kita pun harus sangat bersyukur. Dan mari kita terus belajar untuk menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Maka bertalian dengan itu firman hari ini berjudul tunduk pada kehendak Tuhan. Yesaya pasal 45 ayat yang ke-9, Alkitab berkata demikian. Sungguh celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia hanya pecahan periuk dari tanah saja. Bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya itu berkata, engkau tidak punya tangan. Amin. Alkitab mengajarkan kita atau memberitahukan kepada kita bahwa hubungan bangsa Israel dengan Allah diibaratkan dengan tanah liat dengan tukang periuk. Tanah liat itu digambarkan seperti itulah keadaan manusia. Dan tukang periuk itu mengarah kepada Allah yang punya kehendak dan kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap tanah liat itu, sama seperti tukang periuk memiliki kebebasan penuh untuk mendesain, membentuk tanah liat yang ada di tangannya.
Ayat ini berkata, saudara-saudara, sungguh celakalah orang yang berbantah dengan pembentuk. Berarti saudara-saudara, ada orang atau tidak sedikit orang yang bisa berbantah atau yang ada berbantah dengan Tuhan sang pembentuknya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka sehubungan dengan ayat ini kita coba merenungkan satu pokok pemikiran bersama-sama bagaimana kita tunduk pada kehendak Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seseorang memiliki ketundukan pada kehendak Tuhan ditandai oleh yang pertama, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta dalam hidupnya. Mengakui kedaulatan Tuhan. Saudaraku sekalian, sebagai ciptaannya, saudara dan saya diingatkan untuk tunduk dan menghormati Dia sebagai pribadi dan menghormati setiap rencana, setiap keputusannya dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, seringkali kita tergoda untuk merasa tahu lebih baik atau merasa punya hak untuk membantah Tuhan. Tanpa kita sadari. Seolah-olah kita hendak mau mengajari Tuhan atau mau berkata tidak seperti itu seharusnya Tuhan. Namun saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang sempurna. Dia menciptakan kita dengan tujuan tertentu dan memiliki rencana terbaik bagi kita. Harus dipercayai bahwa Allah tidak pernah merencanakan atau merancang sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya. Maka dengan rendah hati saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa Allah berkuasa. Allah berdaulat penuh. Dan kita harus siap menerima apapun yang Dia perintahkan dalam hidup kita. Ayat firman itu tadi berkata, bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya itu berkata, engkau tidak punya tangan. Saudara, dengarkan baik. Renungkan baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah terjadi karena kesalahan Allah. Apapun yang terjadi dalam diri kita tidak pernah terjadi karena Allah salah dalam bertindak. Itu sebabnya saudara, mari kita sebagai pelayan Tuhan belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang kita baca ini kita bisa merenungkan kebenaran yang kedua. Selain mengakui bahwa Dia berdaulat sebagai Tuhan yang menciptakan kita, maka yang kedua, hindari pertentangan dengan kehendak Tuhan. Hindari perbantahan dengan apa yang Tuhan perbuat dalam diri kita.
Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa firman Tuhan mengibaratkan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan antara tanah liat dengan tukang periuk. Berarti kita sebagai ciptaan tidak berhak berbantah atau bertentangan dengan pencipta kita. Karena kita punya perbedaan yang sangat jauh dengan Dia sang pencipta dan dengan kita yang diciptakannya. Mungkin kita merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak puas, tidak sependapat. Tapi saudara, ayat ini mengingatkan tidak seorang pun berhak untuk berbantah, menyalahkan Tuhan. Apa yang diperbuatnya, apa yang disalahkan, berkata bukan demikian. Tapi seperti ini Tuhan. Saudara-saudara, pertentangan dengan kehendak Tuhan itu tidak akan pernah membawa kita pada kedamaian atau kebahagiaan. Maka yang harus kita pelajari adalah stop untuk berbantah, marah, atau berkata aku kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tunduk pada Tuhan atau pada kehendak Tuhan. Dan belajar dari pengertiannya. Ketiga. Tunduk pada kehendak Tuhan dan belajar dari pengertiannya, dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada dua hal penting di sini. Yang pertama adalah tunduk pada kehendak Tuhan itu artinya memiliki sikap penerimaan dan kesediaan untuk mengikuti dan menjalankan kehendak Tuhan. Sekali lagi, tunduk pada kehendak Tuhan itu artinya memiliki sikap penerimaan atau mau menerima dan bersedia untuk mengikuti dan menjalankan kehendak Tuhan. Itu artinya tunduk pada kehendak Tuhan. Sedangkan yang kedua, saudara-saudara, belajar dari pengertiannya. Pengertian Tuhan artinya mencari pemahaman dan pelajaran dari setiap pengalaman atau kejadian dalam hidup, termasuk tantangan, termasuk cobaan, termasuk apapun yang terjadi di sekeliling kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam ketaatan kita, kita akan menemukan hikmat dan pengertiannya yang tak terbandingkan. Maka saudara-saudara, dalam menghadapi berbagai situasi hidup, tunduk pada kehendak Tuhan adalah jalan yang terbaik dan jalan yang paling bijaksana. Ketika kita merenungkan dan hidup dalam ketaatan terhadap firman-Nya, Tuhan akan mengajar saudara dan saya dan memberikan pengertiannya yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita merenungkan firman-Nya dan memiliki tekad untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Ketika kita tunduk pada kehendak Tuhan, maka percayalah,
saudara dan saya akan menemukan kedamaian dan pengertian yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Berhenti untuk marah, berhenti untuk kecewa, dan terimalah segala keputusan Tuhan. Sebab keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, yang mengajar kami supaya kami belajar tunduk kepada kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami pernah marah, pernah berbantah, kecewa dengan Engkau. Karena sesungguhnya tidak ada hak bagi siapapun, bagi kami sebagai ciptaan Allah untuk marah berbantah dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena Engkau memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan kami. Meteraikan firman ini sehingga kami tetap hidup menurut jalan-jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.